Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang limbah pertanian seringkali diabaikan, sementara dampaknya terhadap lingkungan sangat besar, seperti polusi tanah dan udara akibat pembakaran. Namun, limbah ini memiliki potensi ekonomi yang besar jika diolah menjadi pupuk organik. Indonesia sebagai negara agraris menghasilkan limbah pertanian dalam jumlah besar setiap tahunnya. Nah, jadi seringkali itu seperti jerami, batang jagung, dan kulit buah yang dapat menjadi bahan sebagai pupuk organik itu melalui pengelolaan yang tepat. Nah, pengelolaan limbah ini menjadi pupuk organik mendukung ekosistem tanah dan pertanian berkelanjutan yang membantu petani menghasilkan hasil panen yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Nah, jadi tujuannya itu mengurangi limbah organik yang mencemari lingkungan serta mengoptimalkan penggunaannya sebagai sumber daya bernilai tinggi, memberikan solusi bagi petani untuk mendapatkan pupuk organik berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan lebih terjangkau daripada pupuk kimia. Nah, menciptakan peluang bisnis baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hasil pertanian. Nah, jadi manfaat dari pupuk organik itu yang pertama, pupuk organik dari limbah petani secara langsung meningkatkan kesuburan tanah tanpa menimbulkan efek negatif pada lingkungan. Nah, jadi dia tanpa meninggalkan efek negatif untuk lingkungan ya. Nah, yang kedua itu adalah program ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terlibat dalam pengumpulan produksi dan distribusi pupuk organik. Yang ketiga itu ada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pertanian berkelanjutan dan penggunaan produk yang ramah lingkungan, mendukung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan pengelolaan limbah pertanian menjadi pupuk kompos dan organik. Yang pertama itu ada pembuatan rencana usaha, analisis potensi limbah, menilai jenis limbah seperti jerami, sekam padi, atau daun kering yang tersedia di daerah sebagai bahan baku utama. Yang kedua itu ada perencanaan produksi, yang menentukan skala usaha, alur produksi, dan teknologi yang tepat seperti mesin pencacah dan pengelolaan limbah. Yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu mencakup pasar segmentasi, pelanggan seperti petani lokal atau komunitas urban farming, serta metode promosi dari media sosial hingga kolaborasi dengan koperasi tani. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan tenaga kerja yang mengidentifikasi peran-peran kunci termasuk bagian produksi, pemasaran, dan keuangan sambil menyediakan pelatihan terkait pengelolaan limbah dan produksi pupuk. Yang selanjutnya itu ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan itu memproyeksi modal awal hingga biaya operasional dan estimasi laba berdasarkan harga pupuk di pasar. Yang selanjutnya itu ada persiapan usaha. Yang pertama, riset pasar, mengidentifikasikan kebutuhan pupuk organik di kalangan petani dan tren pasar mengenai produk ramah lingkungan. Yang kedua itu penentuan bahan baku. Jadi kita perlu memastikan ketersediaan limbah organik yang berkualitas tinggi seperti jerami, sekam, ataupun sisa sayuran di area pertanian sekitar. Yang selanjutnya itu ada pengadaan peralatan. Jadi kita membeli mesin pencacah, bak fermentasi, alat pengayak, serta kemasan eco-friendly untuk produk jadi. Yang selanjutnya itu analisis finansial, menetapkan total biaya produksi termasuk investasi awal, biaya bahan baku, serta anggaran untuk pemasaran dan distribusi. Yang selanjutnya itu ada perizinan usaha. Jadi kita itu perlu memastikan usaha mendapatkan izin lingkungan dan legalitas seperti usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk mendukung operasional yang sah. Yang terakhir itu ada skema produksi. Yang pertama, pengumpulan bahan baku.
Jadi limbah pertanian dikumpulkan dan dipisahkan dari bahan non-organik untuk memastikan kualitas dari bahan produksi. Yang kedua itu ada proses fermentasi. Jadi limbah organik dicampurkan dan dengan aktivator mikroba seperti N4 difermentasikan selama 3-4 minggu untuk menghasilkan pupuk matang. Yang ketiga itu ada pencacahan dan pencampuran. Jadi limbah yang akan dicacah hingga kecil dan dicampurkan dengan air dan aktivator hingga mencapai kelembapan optimal. Yang keempat itu pengeringan dan pengayakan. Jadi setelah fermentasi selesai, pupuk dikeringkan dan diayak agar halus serta seragam sesuai dengan standar produk. Yang selanjutnya itu ada pengemasan. Jadi produk yang siap pakai dikemas dalam material biodegradable dengan label merek, komposisi serta petunjuk penggunaan untuk siap dipasarkan. Yang ketiga ada rencana pelaksanaan. Jadi rencana pelaksanaan ini meliputi dengan kondisi umum lingkungan, yaitu pertamanya ada daerah pedesaan merupakan lokasi ideal. Itu pedesaan ini menyediakan limbah organik yang melimpah untuk mendukung usaha lalu pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik. Yang kedua ada kesadaran petani terhadap pertanian hijau, yaitu meningkatnya pemahaman petani akan pentingnya pupuk organik menjadi peluang besar bagi bisnis ini. Yang terakhir ketiga yaitu lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung ini lokasi usaha dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas, ketersediaan lahan dan dukungan masyarakat sekitar. Lalu ada gambaran potensi dan peluang. Yang pertama itu limbah pertanian di Indonesia. Limbah pertanian di Indonesia ini sebagai negara agraris, Indonesia memproduksi limbah pertanian dalam skala besar seperti jerami, sekam padi, dan kotoran ternak. Yang kedua ada permintaan pupuk organik. Pertumbuhan sektor pertanian organik memicu meningkatnya kebutuhan pupuk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir ini dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah mendorong petani untuk beralih menggunakan pupuk organik demi mendukung keberlanjutan produksi dengan nasional. Itu dia. Nah, yang terakhir nih ada gambaran usaha yang direncanakan. Ada survei lokasi produksi, proses produksi hemat biaya, lalu evaluasi kualitas produk. Nah, apa-apa saja sih? Mari aku jelaskan. Survei lokasi produksi dilakukan untuk memilih lokasi yang strategis dengan akses bahan baku, mudah dan dekat dengan pasar. Yang kedua ada proses produksi hemat biaya. Proses produksi hemat biaya, usaha ini memanfaatkan teknologi sederhana untuk mengelola limbah pertanian menjadi pupuk organik. Yang ketiga ada evaluasi kualitas produk. Evaluasi kualitas produk ini, pengawasan terhadap produk dilakukan untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan standar kualitas dan kebutuhan pasar. Keempat ini ada analisis operasional. Pada analisis operasional ini ada sumber daya manusia